Para pemirsa yang beriman, di video kali ini kita akan dengarkan suara dari netizen dari rakyat Aceh ya. Di sini dari Facebook Aryadi ya. Dia mengatakan lebih baik berpisah daripada hidup menderita kemiskinan, dipajak lagi. Sekarang kalian sudah besar, sudah bisa jalan sendiri dan menginjak kami. Kami tidak minta kalian balas budi, cukup izinkan kami pamit. Pisah dengan Indonesia dan biarkan emas Monas menjadi kenangan dari kami rakyat Aceh. Oke, berikutnya dari Najwa Shihab ya. Beliau mengatakan Aceh bukan sekedar provinsi, Aceh merupakan jantung denyut nadi kehidupan untuk republik ini. Ketika bangsa ini belum memiliki jati dirinya, rakyat Aceh patungan memberi dan menyumbang modal agar bangsa ini bangkit dan menjadi sebuah negara Indonesia. Oke, kemudian di sini ada meme ya, foto dari presiden kita dan Gibran Rakabuming ya. Jangan pernah berharap kebaikan dari pemimpin yang lahir dari kecurangan. Oke, bagaimana pendapat kalian? Oke, kemudian di sini menurut Rocky Gerung ya, presidennya ke Pakistan ya waktu terjadi bencana tersebut. Wakil presidennya tidak kelihatan, tinggal Gubernur Aceh berjalan sendirian. Dari sini kita belajar teladan dan kepemimpinan. Kemudian di sini ada tanggapannya dari Rini Besari, Gubernur Aceh sanggup menyelesaikan bencana ini, terbiasa memenangkan peperangan. No worries. Oke, kemudian dari media Serambi Indonesia ya. Ulama se-Aceh minta status bencana nasional. Oke, kemudian dari media kompas.com. Bendera putih berkibar di Aceh. Warga menyerah dan butuh bantuan. Oke, kemudian dari postingan dari Sulaiman Daud ya. Bismillah, Assalamualaikum, kami mendukung Aceh melepaskan diri dari Konoha. Pernyataan sikap DPRA, kalau tak peduli biarkan Aceh pisah. DPR Aceh, kalau tak peduli biarkan Aceh pisah, kami siap berdiri sendiri katanya. Oke, kemudian dari meme dari Tempo ya. Ini gambar kartun dari siapa ini? Prabowo ya. Cerita di balik kelabakan pemerintah merespon banjir Sumatera. Oke, kita perhatikan di situ ada air bah ya berupa kayu, gelondongan kayu. Kemudian Pak Prabowo memegang ember dan siap untuk membersihkan barangkali ya. Oke, kemudian di sini ada opini dari Aceh. Pemerintah Aceh resmi surati 2 lembaga PBB minta penanganan pasca bencana. Oke, lanjut. Pemerintah dan DPR nolak bantuan internasional dengan alasan pertahankan harga diri bangsa. Tapi ketika mereka menjual tanah, air, hutan, dan seluruh sumber daya potensial kepada pihak asing hingga mengakibatkan kerusakan, bencana, mereka tak pernah bicara soal harga diri bangsa. Brengsek katanya ya. Wow, luar biasa. Oke, kemudian di sini masih dari postingan ya, Prabowo penjahat kemanusiaan, sawit dibayar nyawa, sawit berdarah. Oke, berikutnya di sini Presiden Prabowo digugat karena enggan tetapkan banjir Sumatera jadi bencana nasional. Di sini dari Aceh Ground Times ya. Oke, kemudian di sini ada kartun ya tentang pajak ya. Jadi seperti kita ketahui di Konoha ini, di negeri Konoha ini pajak itu macam-macam ya. Ada pajak penghasilan, pajak tanah, pajak motor,
pajak sembako. Oke, pajak sembako ada ya. Oke, yang jelas masih jadi polemik itu pajak motor ya. Jadi sebaiknya memang untuk motor itu dibayarnya satu kali seumur hidup deh ya, itu lebih baik. Oke, berikutnya meme tentang pajak ya. Pajak adalah warisan kolonial yang tetap dilestarikan setelah merdeka. Dulu untuk menjajah, kini tetap jadi senjata penguasa. Merdeka harusnya bebas, bukan terus diperas. Oke ya, para pemirsa budiman. Memang dulu waktu di zaman penjajahan Belanda ya, itu kita diperas. Jadi para rakyat diwajibkan, para petani terutama ya, diwajibkan untuk menyumbang sebagian hasil panennya ya kepada kolonial Belanda. Kemudian begitu juga ketika dijajah oleh Jepang sama ya. Dan kini apakah masih dipajak? Ya, tetap dipajak. Jadi sudah dikatakan bahwa pajak hasil pendapatan dari negara Konoha ini 82% itu adalah dari pajak. Ya, luar biasa ya. Oke, kemudian pendapatan negara, oke ya, ini 82% dari pajak. Lalu emas, nikel, minyak batu bara, uangnya kemana? Oke, para netizen yang pintar-pintar silakan jawab di komentar ya, kolom komentar ya. Di mana bumi dipijak, di situ rakyat dipajak. Ya, jadi bukan di mana bumi dipijak langit dijunjung ya, tapi di mana bumi dipijak, di situ rakyat dipajak. Luar biasa ya. Oke, kemudian di sini ada deretan negara dengan jumlah penduduk miskin terbanyak ya. Oke, kita lihat di manakah posisi Indonesia. Posisi Indonesia ternyata di urutan kedua setelah Zimbabwe. Zimbabwe itu penduduk miskinnya ada 84,2%. Indonesia penduduk miskinnya ada 60,3%. Ya, ini yang terjadi adalah yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin ya. Jadi kita lihat yang pengusaha-pengusaha tambang itu ya kaya-kaya ya, yang menguasai emas, yang menguasai nikel itu super kaya di Indonesia ya. Tapi rakyatnya nonsense. El Salvador 25,1%, jadi jauh sekali ya antara urutan yang kedua dan ketiga ya. Kemudian Brazil 20,9% ada di urutan keempat. Iran di urutan kelima 19,0%. Vietnam 18,2%, Argentina 13,3%, China 11,9%, Thailand 7,1%, Turki 5,2%, Rusia 1,6% dan Malaysia 1,3%. Oke, jadi negara tetangga kita Malaysia itu untuk negara miskinnya, penduduk miskinnya ya hanya 1,3%, beda dengan kita yang 60,3%, jauh sekali ya. Oke, para pemirsa yang budiman, demikian video dari channel Roger B Science. Jadi video ini dijadikan sebuah kritikan ya, bagi negara kita ya. Jadi kalau ingin berubah silakan analisis, kemudian silakan para jago-jago yang pintar-pintar silakan komen di kolom komentar ya. Oke, para pemirsa yang budiman, silakan selalu ikuti video-video menarik dari channel Roger B. Sampai jumpa.